Yaumul Qiyamah. Dalam kepercayaan Islam, Yaumul Qiyamah adalah hari di mana seluruh kehidupan di bumi dan langit berakhir. Lalu semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya di hadapan Allah. Peristiwa ini diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kali tiup, seluruh makhluk di bumi akan hancur. Lalu tiupan berikutnya akan membangkitkan seluruh makhluk dari kubur. Dalam Islam, ada tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda kiamat kecil, seperti hilangnya rasa malu, banyaknya fitnah, dan terjadinya peperangan di seluruh dunia. Tanda kiamat besar adalah seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan matahari terbit dari sebelah barat. Ragnarok. Dalam kepercayaan Nordik kuno, kiamat disebut dengan Ragnarok yang berarti takdir para dewa. Ini adalah pertempuran terakhir antara kekuatan kebaikan yang dipimpin oleh dewa Aesir seperti Odin dan Thor melawan kekuatan kehancuran yang dipimpin oleh Loki, raksasa, dan monster kosmik. Menurut ramalan, sebelum Ragnarok terjadi, dunia akan dilanda musim dingin panjang tanpa henti yang disebut dengan Fimbulwinter. Pertempuran puncak akan berlangsung di dataran Vigrid, di mana banyak dewa gugur, termasuk Odin yang ditelan serigala Fenrir, dan Thor yang tewas setelah mengalahkan ular raksasa Jormungandr. Armageddon, yaitu pertarungan besar yang menjadi klimaks dari seluruh sejarah manusia. Istilah ini berasal dari Har-Magiddo, sebuah dataran di wilayah Israel yang diyakini akan menjadi titik berkumpulnya pasukan dari seluruh dunia. Menurut kitab Wahyu, sebelum Armageddon terjadi, bumi akan diguncang oleh rangkaian bencana besar seperti wabah mematikan, peperangan global, dan penindasan terhadap orang-orang beriman. Di tengah kekacauan itu, pasukan kejahatan yang dipimpin oleh Antikristus akan bersiap untuk menguasai dunia. Tetapi umat Kristen percaya bahwa pada saat itulah langit akan terbuka dan Yesus Kristus akan datang bersama pasukan surgawi. Ia kemudian memimpin perlawanan dan berhasil mengakhiri dominasi seluruh kekuatan jahat di muka bumi. Kalpa. Buddhisme tidak mengenal kiamat sebagai akhir yang mutlak, melainkan sebagai bagian dari siklus panjang alam semesta yang disebut dengan kalpa. Dalam satu kalpa, dunia terbentuk, berkembang, hancur, lalu terbentuk kembali. Kiamat dalam pandangan Buddha terjadi ketika dunia mencapai akhir satu siklus, biasanya disebabkan oleh bencana besar seperti api, air, atau angin yang menghancurkan segalanya. Kali Yuga. Dalam ajaran Hindu, kiamat terjadi di akhir siklus waktu yang disebut dengan Kali Yuga. Dunia dipercaya melewati 4 zaman, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Saat ini manusia sedang berada di masa Kali Yuga. Di akhir Kali Yuga, Dewa Wisnu akan turun ke dunia dalam bentuk Kalki Avatar untuk memusnahkan kejahatan dan mengembalikan kebenaran. Setelah itu, dunia akan mengalami kehancuran sementara, lalu lahir kembali melalui siklus zaman yang baru. Frashoketeri. Dalam Zoroastrianisme, kiamat disebut dengan Frashoketeri, yaitu masa ketika kebaikan sepenuhnya mengalahkan kejahatan. Ajaran ini menggambarkan perang akhir antara Ahura Mazda dan Angra-Mainyu. Pada akhir zaman, dunia akan disucikan oleh api, semua orang akan dibangkitkan, lalu kemudian akan diadili. Orang yang hidup dalam kebenaran akan menikmati kehidupan damai tanpa akhir, sementara pelaku kejahatan akan melewati proses pemurnian melalui penderitaan, tapi tidak bersifat abadi. Setelah semua dimurnikan, dunia berubah menjadi tempat sempurna, bebas dari kematian, kesedihan, dan juga kejahatan. Shoshin no Owari. Dalam mitologi Jepang dan beberapa tradisi Shinto, kiamat dikenal sebagai Shoshin no Owari, yaitu akhir zaman di mana dunia mengalami bencana besar akibat kemarahan para dewa atau ketidakseimbangan alam. Menurut legenda, bencana ini bisa berupa gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, menandai berakhirnya tatanan lama. Setelah kekacauan itu, dunia diyakini akan mengalami pembaruan dan kelahiran kembali. Olam haba. Dalam ajaran Yahudi, kiamat disebut dengan olam haba, artinya dunia yang akan datang. Saat itu diyakini akan datangnya Mesias, yaitu pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk memulihkan keadilan dan membawa perdamaian. Sebelum Mesias datang, akan ada masa sulit yang disebut dengan Shiflei Hamasiah, yaitu waktu penuh penderitaan dan kekacauan. Berbeda dengan banyak agama yang lain, Yahudi melihat kiamat sebagai perubahan dunia menjadi lebih adil dan damai, bukan kehancuran total bumi.